Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari, hari ini kita telah memasuki hari Minggu Paskah yang kedua. Dan pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan, bagaimana Dia menunjukkan diri kepada para rasul, secara khusus dalam diri Thomas yang tidak percaya ketika para rasul yang lain bercerita bahwa mereka telah bertemu dengan Tuhan. Sesudah bangkit dari mati, beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Dan suatu ketika Dia menampakkan diri, namun seorang murid yakni Thomas tidak hadir. Kepada Thomas yang kebetulan tidak hadir pada saat itu, peristiwa itu diceritakan oleh teman-temannya. Sebelum aku melihat, sebelum aku meraba, aku tidak akan percaya, kata Thomas. Barangkali Thomas menjadi wakil klasik bagi setiap orang yang mempunyai kebiasaan sulit mempercayai apa yang didengarnya tanpa membuktikannya sendiri. Maka tak jarang kita dengar komentar orang terhadap situasi seperti itu yang mengatakan, kau ini seperti si Thomas. Untunglah seminggu kemudian Yesus datang lagi dan kali ini Thomas sendiri hadir. Ketidakpercayaan Thomas ditegur oleh Yesus dan Yesus memberi nasihat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas pun menyadari keteledorannya dan mengungkapkan pembaruan sikapnya dengan sangat indah ketika dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Titik persoalan dalam pengalaman Thomas ini terletak antara batas kepercayaan dan iman. Dalam batas keyakinan duniawi yang membutuhkan pembuktian inderawi, adalah wajar bila terdapat keraguan-raguan. Tetapi yang menyangkut keyakinan pada yang ilahi, sensasi inderawi tidak relevan lagi. Maka menyangkut yang ilahi, kepercayaan kita terjemahkan dengan kata iman. Kita tidak pernah melihat Allah secara pengalaman manusiawi. Kita mengalaminya di dalam kehidupan konkret dalam pengalaman iman. Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu di Israel. Untuk itu, kita tidak perlu menyesali diri karena kita tidak hidup pada tempat dan waktu yang sama. Sementara banyak orang yang hidup sejaman dengan Yesus yang melihat dan mendengarkannya, toh tidak percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang hidup sekarang di sini pada zaman ini, walau tidak melihat namun percaya. Yesus yang sudah mati disalib dan dimakamkan telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kenyataan kebangkitan Yesus itu dialami oleh para murid. Kebangkitan Tuhan itu diberitakan dan disaksikan oleh para murid dengan mempertaruhkan jiwa raganya. Iman yang benar dinampakkan dalam kesaksian hidup. Tentang larangan para pemimpin Yahudi untuk tidak memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit itu, Rasul Petrus pernah bersaksi di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, "Tidak mungkin kami mendiamkan apa yang telah kami saksikan. Kami memilih untuk lebih mentaati Allah daripada manusia." Saudara-saudari terkasih, di dalam hubungan antara sesama pun, sikap saling percaya sangat diperlukan. Namun pada kenyataannya, kita menemukan begitu seringnya orang tidak mempercayai sesamanya. Sikap saling curiga mewarnai kehidupan kita. Pengalaman sendiri berbicara
bahwa manusia kerap kali mengkhianati kepercayaan. Tidak jarang kita meminjamkan uang atau barang, namun ternyata yang meminjam itu lari dan tidak mengembalikan lagi pinjamannya. Banyak orang yang bersepakat atau mengadakan perjanjian bersama, namun mereka mengingkari sendiri dan melanggar apa yang telah mereka janjikan. Suasana di dalam satu keluarga kerap kali rusak karena kepercayaan disalahgunakan oleh pihak suami atau istri. Kebohongan menjadi musuh utama kepercayaan, dan orang yang berbohong semakin jauh dari kebenaran. Akhirnya, masing-masing ingin membuktikan keraguan-raguannya dengan berbagai penyelidikan atau pertanyaan yang menimbulkan pertengkaran. Inilah salah satu akibat menyedihkan dari hilangnya rasa saling percaya. Cukup sering juga suatu persahabatan berubah menjadi permusuhan karena pengkhianatan, kebohongan, dan ingkar janji yang merusak keindahan suasana saling percaya. Kepercayaan kita dalam relasi interpersonal sering dikecewakan, maka tidak heran kalau syak wasangka, ragu-ragu cukup mewarnai kesan kita terhadap sesama. Kepercayaan kita terhadap sesama sering luntur karena manusia sendiri sering tidak bisa dipercayai. Lain halnya dengan kepercayaan kita terhadap Allah. Allah tak pernah ingkar janji. Hakikat Allah dan janji yang dinyatakannya kepada kita adalah kebenaran. Memang, kebenaran itu tidak dapat kita buktikan kini dalam pengalaman konkret manusiawi kita. Karena itu, kita menyebutnya iman. Dan iman itu diwarnai oleh misteri yang tak terjangkau indera duniawi kita. Pontius Pilatus pernah menanyakan apakah kebenaran itu kepada Yesus di bilik pengadilannya. Tetapi Yesus tidak menjawab Pilatus pada saat itu. Pertanyaan itu terbuka untuk selamanya, dan imanlah yang dapat menjawab sampai pada saat pembuktiannya kelak. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene. Untuk kabar gembira, jadi saksi setia.